Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Ibu Sinta di channel Alika. Pada video kali ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai tugas-tugas yang Ibu berikan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. Adapun penjelasan materinya bisa kalian simak pada video ini ya. Tapi sebelum kita memasuki penjelasan materinya, jangan lupa untuk dukung terus channel Alika dengan cara klik tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng, dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga ya nak. Pagi ini Ibu akan menyampaikan ringkasan materi untuk kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungannya pada pembelajaran 5 yang ada di buku tema kalian halaman 105. Yuk mari kita buka bersama buku tema kalian di halaman 105. Anak-anak, tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu itu dapat bergerak. Otot juga bekerja dengan cara berkontraksi dan juga berelaksasi. Nah, berikut ini adalah fungsi otot pada manusia. Fungsi otot yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya adalah berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi otot pada manusia yang kedua adalah menggerakkan jantung. Selanjutnya, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Itulah fungsi dari otot pada manusia. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis otot pada manusia. Yang pertama, otot polos, yang kedua, otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Pada otot polos, bekerja tanpa dikendalikan yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau yang disebut juga saraf otonom. Sedangkan pada otot lurik, menempel pada rangka tubuh manusia yang bekerja di bawah kesadaran atau kendali. Selanjutnya, otot jantung berfungsi memompa jantung dan bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dilihat dari bentuknya, otot polos berbentuk gelondong, ujungnya meruncing, sedangkan otot lurik berbentuk panjang dan silindris. Sedangkan otot jantung bentuknya panjang, silindris, bercabang-cabang. Kemudian dilihat dari jumlah inti sel, untuk otot polos 1 terletak di tengah sel. Sedangkan untuk otot lurik jumlah inti selnya banyak dan terletak di tepi sel. Lalu untuk otot jantung jumlah inti selnya banyak dan terletak di tengah serabut. Kemudian dari sistem kerjanya, untuk otot polos kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran, sedangkan otot lurik kerjanya dipengaruhi kesadaran. Otot jantung tidak dipengaruhi kesadaran. Selanjutnya untuk gerak dan ketahanan. Kalau otot polos, gerak dan ketahanannya lambat, teratur dan tidak cepat lelah. Sedangkan otot lurik, gerakannya cepat, tidak teratur dan cepat lelah. Selanjutnya otot jantung, gerak dan ketahanannya teratur dan tidak cepat lelah. Dan untuk yang terakhir, letak dan posisinya. Pada otot polos terletak pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Sedangkan untuk otot lurik, letak dan posisinya itu melekat pada rangka. Selanjutnya untuk otot jantung, letaknya terletak pada jantung itu sendiri. Itulah perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Anak-anak, sekarang coba kalian tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Coba hubungkan dengan menggunakan garis ya. Berikut ini adalah otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Di manakah letak masing-masing otot-otot tersebut berada? Untuk otot polos itu berada pada bagian usus saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Lalu untuk otot lurik melekat pada rangka atau tulang. Selanjutnya otot jantung terletak pada jantung. Itulah posisi atau letak otot-otot yang terletak pada tubuh manusia.
Anak-anak, dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peranan otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan materi tadi, selanjutnya coba kalian kerjakan latihan soal IPA materi tentang otot pada manusia. Cari jawabannya pada penjelasan yang Ibu jelaskan tadi ya nak. Anak-anak, materi selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok. Pada halaman 108 ada wacana yang berjudul otot manusia. Nah, bisa kalian simak ya. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya otot manusia. Paragraf pertama. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, selanjutnya kita cari ide pokoknya ya. Ide pokok pada paragraf ke-1 ini adalah, ya, betul sekali. Yang pertama ini ya, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Nah, selanjutnya kalian tuliskan nanti ide pokok ini di buku latihan tema kalian ya nak ya. Tulisnya pakai tabel seperti contoh di halaman 109 ini. Untuk paragraf kedua sampai ke-6 bisa kalian coba sendiri ya nak. Anak-anak, materi selanjutnya adalah pelajaran SBDP. Anak-anak, pada materi ini kita akan belajar tentang desain dalam membuat cover. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kalian harus benar-benar memahami isi bacaannya terlebih dahulu. Setelah itu, kalian harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latarnya. Nah, berikut ini ada dua macam desain ya dalam membuat cover. Yang pertama adalah cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judulnya saja, nama pengarang dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang kosong yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Oke, selanjutnya desain cover yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Itulah tadi dua macam desain dalam membuat cover ya. Kalian bisa mencobanya nanti di rumah. Nah, selanjutnya coba kalian buka halaman 111. Pada halaman 111, kalian diminta untuk membuat cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Ini memberikan contoh cover yang berjudul Otot Manusia. Nanti kalian buat ini di buku gambar ya nak. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu ingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas latihan yang sudah Ibu berikan tadi. Yang pertama tugas IPA, ada 10 soal dibuat di buku latihan tema. Lalu yang kedua tugas bahasa Indonesia yang menentukan ide pokok yang ada pada halaman 109, dibuat tabelnya
di buku latihan tema. Dan yang terakhir tugas SBDP, yakni membuat cover buku yang berjudul Otot Manusia yang sudah Ibu berikan gambarnya tadi. Jangan lupa untuk tugas SBDP ini buatnya nanti di buku gambar ya. Baiklah, itu saja penjelasan singkat tentang tugas-tugasnya. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.